Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar Surya Gemilang dari kelas MB4405. Saya akan menjelaskan tentang leverage di dalam mata kuliah manajemen keuangan. Penjelasan leverage. Leverage adalah penggunaan biaya atau beban tetap dalam suatu usaha untuk meningkatkan keuntungan. Untuk memahami leverage, kita juga harus memahami mengenai resiko. Yang pertama ada resiko bisnis, yaitu resiko pada pendapatan perusahaan di masa mendatang adalah akibat langsung dari bisnis tertentu yang dipilih oleh perusahaan. Stabilitas ekonomi domestik. Yang pertama stabilitas ekonomi domestik, kedua paparan dan stabilitas dan ekonomi asing. Ketiga, kepekaan terhadap siklus bisnis. Dan yang keempat, tekanan pada persaingan dalam industri. Resiko resiko bisnis penjelasannya adalah resiko yang didorong oleh campuran biaya tetap dan biaya variabel yang dikeluarkan perusahaan untuk melakukan bisnis. Yang kedua dari risiko finansial adalah resiko yang didorong oleh adanya biaya keuangan tetap dalam struktur modal perusahaan sebagian lawan dari biaya keuangan variabel seperti dividen yang diumumkan dan dibayarkan. Ini saya akan menjelaskan tentang break-even analysis. Break-even analysis adalah jumlah unit yang harus dijual perusahaan sebelum mulai memperoleh laba. Yang pertama ada fixed cost, yaitu administrative salaries. Yang kedua depreciation. Ketiga ada insurance. Terus bagian kedua ada variable cost, yaitu ada director labor. Yang pertama yang kedua direktur material sama di take commission. Ini adalah contoh gambar dari break even analysis. Berikut adalah penjelasan tentang total cost dan variable cost. Total cost adalah biaya yang tidak berubah karena volume penjualan atau output berubah. Terus ada variable cost adalah biaya yang totalnya berubah seiring dengan perubahan output. Ini contoh penghitungan break-even point unit produksi atau yang terjual. Jadi QB sama dengan F dibagi P kurangin V. Lalu QB sama dengan quantity of output at BEP. F sama dengan fixed cost, P sama dengan price atau unit, V sama dengan variable cost. Yang pertama leverage adalah leverage operasi dihasilkan dari biaya operasi yang tetap dan tidak bervariasi dengan tingkat penjualan perusahaan. Yang kedua, mengukur sejauh mana perusahaan atau proyek dapat meningkatkan pemasukan operasional dengan meningkatkan pendapatan. Berikut adalah degree of operating leverage atau DOL, mengukur DOL, mengukur sensitivitas perubahan penjualan terhadap EBIT. DOL sama dengan perubahan dalam EBIT dibagi perubahan dalam penjualan. Ini adalah rumus pertamanya. Lalu DOL sama dengan Q P kurangin VC dibagi Q P kurangin VC minus FC. Itu adalah rumus kedua. Lalu rumus ketiga DOL sama dengan EBIT tambah VC dibagi EBIT. Itu adalah rumus ketiganya. Kedua, ada financial leverage. Leverage operasi dihasilkan dari biaya operasi yang tetap dan tidak bervariasi dengan tingkat penjualan perusahaan. Hasil dari adanya biaya keuangan tetap dalam aliran pendapatan perusahaan.
Lalu ada degree of financial leverage atau DFL, mengukur sensitivitas perubahan EBIT terhadap perubahan EPS. DFL sama dengan perubahan dalam EPS dibagi perubahan dalam EBIT. Itu adalah rumus pertamanya. Lalu ada DFL sama dengan EBIT dibagi EBIT minus interest. Ini adalah rumus keduanya. Terus yang ketiga ada total atau combined leverage. Combined leverage merupakan hasil dari gabungan antara leverage operasional finansial. Degree of combined leverage atau DCL or DTL, ini adalah contoh penghitungannya. DCL sama dengan DOL kali DFL. Ini adalah rumus pertamanya. Lalu ada DCL sama dengan sales minus dikurangi total variable cost dibagi EBIT dikurangi interest. Ini rumus keduanya. Lalu ada DCL sama dengan Q P unit dikurangi VC unit dibagi Q P unit dikurangi VC unit dikurangi VC dan dikurangi interest. Ini adalah rumus ketiganya. Terima kasih. Itu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.